Silakan duduk, Nak. Iya, Bu. Kita lagi, Natisa. Iya, Bu. Kenapa Natisa terlambat lagi? Padahal kan minggu ini sudah 3 kali lo terlambat. Iya, Bu. Jadi maaf ini, Bu, karena sudah 3 kali terlambat. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apakah posisi duduk Natisa sudah terasa nyaman? Iya, Bu, sudah nyaman. Ya, Ibu mau bertanya dulu. Jadi tadi Natisa ini belajar apa di kelas? Oh, tadi, Bu, lagi belajar fisika yang diajar sama Ibu Muti, Bu. Cuman Ibu Muti keluarnya cepat karena ada urusan mendadak, Bu. Oh iya, jadi pas Ibu Muti keluar tadi, Natisa ini dan teman-temannya tetap belajar enggak? Iya, Bu. Kami semua mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Muti sebelum keluar. Oh iya, jadi baik. Jadi apa tujuan Natisa sehingga datang kembali ke ruang konseling ini? Jadi, Bu, ada beberapa alasan saya akhir-akhir ini itu terlambat. Dalam minggu ini sudah 3 kali, Bu. Tapi alasannya ini saya ragu untuk mengatakannya, Bu. Kenapa ragu, Nak? Apakah Ibu boleh mengetahui apa alasannya? Alasannya, Bu, karena saya takut teman-teman saya itu tahu. Saya malu, Ibu, kalau teman-teman saya tahu tentang alasan saya terlambat. Ayo, Nak, jangan ragu untuk menceritakannya dengan Ibu karena Ibu telah menerapkan kode etik, yaitu menjaga kerahasiaan konseling. Jadi jangan takut ya, Nak. Baik, Bu, saya akan menghilangkan rasa ragu pada diri saya. Jadi bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan konseling dengan waktu 45 menit dengan 3 kali pertemuan dalam sesi konseling? Oh iya, Bu, saya ingin mengikuti sesi konseling 3 kali. Namun untuk waktunya, Ibu, saya tidak bisa karena saya bisa meluangkan waktu pada jam istirahat sekitar 20 menit, Ibu. Baik, jadi kalau begitu kita adakan sesi konseling ini dengan waktu 20 menit saja ya, Nak? Iya, Bu. Baik, jadi coba Natisa ceritakan masalah apa yang sedang Natisa alami sekarang ini. Baik, Bu, masalahnya, Ibu, saya harus membantu ibu saya menyiapkan jualan setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah karena ayah saya sedang sakit dan tidak bisa membantu ibu saya bekerja untuk sementara waktu sehingga menyebabkan keuangan keluarga menurun. Jadi Natisa ini setiap pagi harus membantu ibu menyiapkan jualan karena ayah Natisa ini sedang sakit. Sehingga tidak bisa membantu ibu yang menyebabkan keuangan keluarga Natisa ini menurun ya. Ibu sangat mengerti bahwa membantu ibu Natisa adalah tanggung jawab yang sangat penting bagi Natisa, terutama dalam situasi yang seperti ini. Namun untuk keterlambatan ini tampaknya akan sangat mempengaruhi kehadiran Natisa di sekolah. Jadi Ibu ingin bertanya dulu ke Natisa lagi, apakah Natisa merasa terbebani dengan tugas ini? Iya, Bu, terkadang saya merasa terbebani. Saya ingin membantu ibu saya, tetapi saya juga ingin sukses di sekolah. Saya merasa banyak tertinggal dalam pelajaran dan seringkali harus melewatkan beberapa jam pelajaran. Jadi Natisa ini sangat bimbang ya. Ibu sangat bisa memahami bagaimana perasaan yang Natisa rasa. Jadi Natisa ini berusaha menjaga keseimbangan antara untuk membantu ibu dan menjalani kehidupan sekolah dengan baik. Tetapi apakah Natisa pernah mencoba berbicara mengenai hal ini bersama Ibu Tisa? Saya sudah mencoba berbicara dengannya, tetapi ibu selalu mengatakan bahwa jualan adalah prioritas utama bagi keluarga kami. Dia tidak ingin mengecewakan pelanggan.
dan berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab keluarga kami. Untuk memahami perspektif Ibu Natisa itu adalah sangat-sangat langkah awal yang baik. Namun penting juga untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan juga pendidikan Natisa. Jadi apakah Natisa ingin mencari solusi yang dapat membantu Natisa untuk menghadapi masalah ini? Iya Bu, saya ingin mencari solusi agar saya bisa datang tepat waktu di sekolah tanpa meninggalkan ibu saya sendirian menyiapkan jualan. Jadi baik, Ibu ingin mengulang lagi pembahasan yang kita bahas tadi. Jadi Natisa ini merasa kecewa ya karena sering terlambat datang ke sekolah untuk membantu Ibu menyiapkan jualannya, karena ya Natisa ini sedang sakit sehingga tidak dapat membantu Ibu dan juga Natisa ini. Nah, jadi Ibu ingin bertanya lagi bagaimana Natisa ini menghadapi situasi yang seperti ini. Iya Bu, jadi saya sangat merasa kecewa karena harus membantu ibu untuk menyiapkan jualan, dan untuk itu membuat saya terlambat ke sekolah. Ayah saya sakit, jadi saya harus menggantikan perannya. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapi ini. Jadi Natisa ini merasa jengkel karena keterlambatan datang ke sekolah selalu menghalangi Natisa. Tetapi apakah Natisa pernah mencoba berbicara dengan Ibu Natisa mengenai situasi ini? Sudah Bu, saya pernah mencoba berbicara dengan ibu tentang keterlambatan saya ke sekolah karena membantu persiapan jualan. Awalnya situasinya membaik, tetapi seiring berjalannya waktu, saya masih harus membantu dan terlambat terus terjadi. Oh iya, jadi Natisa ini merasa sangat marah karena merasa dikhianati oleh waktu yang terus berjalan, yang mengakibatkan ekonomi keluarga Natisa ini menurun ya. Betul Bu, saya merasa sangat marah karena waktu yang terus berjalan membuat ekonomi saya menurun. Saya merasa dikhianati oleh keadaan. Saya bingung bagaimana bisa mengatasinya. Oh ya, jadi Natisa ini merasa sangat frustasi karena kesempatan untuk datang tepat waktu ke sekolah itu selalu hilang akibat tugas membantu ibu dalam mempersiapkan jualannya ya. Iya Bu, saya merasa frustasi karena saya tidak punya kesempatan untuk datang tepat waktu ke sekolah. Tugas membantu ibu persiapkan jualan selalu mengambil waktu yang seharusnya saya habiskan di sekolah. Ya, jadi Natisa ini merasa sangat kecewa ya karena sulit untuk membuat inisiatif untuk menyeimbangkan antara membantu ibu dan juga menjaga keteraturan kehadiran Natisa di sekolah. Benar Bu, saya merasa kecewa karena sulit membuat inisiatif untuk menyeimbangkan antara membantu ibu dan menjaga keteraturan kehadiran saya di sekolah. Jadi bagaimana saya bisa mengubah situasi ini Bu? Jadi Natisa ini merasa putus asa karena tidak mengetahui kekuatan Natisa sendiri dalam mengatasi keterlambatan datang ke sekolah, yang pada akhirnya itu dapat mempengaruhi ekonomi keluarga Natisa ya. Iya Bu, saya merasa putus asa karena tidak tahu kekuatan saya sendiri untuk mengatasi keterlambatan datang ke sekolah. Saya khawatir ini akan berdampak pada ekonomi keluarga. Jadi Natisa tadi mengatakan ingin keluar ya dari masalah ini. Nah, tetapi belum melakukan langkah yang konkret
untuk mengubah situasi ini. Jadi bagaimana Nak Tis'a ini melihat potensi diri Nak Tis'a dalam menghadapi tantangan ini? Saya ingin keluar dari masalah ini, Bu, tetapi saya belum tahu langkah konkret apa yang bisa saya lakukan. Saya perlu melihat potensi diri saya untuk menghadapi tantangan ini. Nah, baik. Jadi Ibu ulang lagi. Jadi tadi Nak Tis'a ini menyampaikan bahwa Nak Tis'a ini sering terlambat datang ke sekolah karena membantu Ibu menyiapkan jualan, karena ayah Nak Tis'a ini sedang sakit dan tidak dapat membantu sehingga menyebabkan ekonomi keluarga Nak Tis'a menurun. Apakah itu benar, Nak Tis'a? Iya, benar, Bu. Jadi saya sering terlambat datang ke sekolah karena membantu ibu menyiapkan jualan, karena ayah saya sedang sakit dan tidak dapat membantu, sehingga menyebabkan ekonomi keluarga menurun. Nah, baik, jika begitu langkah yang pertama kita adalah dengan merumuskan tujuan yang ingin Nak Tis'a capai. Dalam merumuskan tujuan ini perlu dipertimbangkan siapa yang terlibat dalam tujuan tersebut, apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan juga di mana serta kapan mereka melakukannya, dan sejauh mana keberhasilannya. Nah, jadi sekarang Ibu ingin bertanya, siapa saja yang terlibat dalam usaha jualan itu? Saya dan ibu saya, Bu. Nah, baik. Jadi apa yang sekarang Nak Tis'a ini ingin capai melalui kegiatan ini? Jadi, Bu, saya ingin tetap bisa membantu ibu saya dalam usaha jualan tanpa mengorbankan waktu sekolah dan tetap menjaga ekonomi keluarga. Bagus ya, Nak Tis'a. Namun yang lebih penting adalah bagaimana cara Nak Tis'a dapat membantu ibunya dalam usaha jualan tanpa mengorbankan waktu sekolah dan tetap menjaga ekonomi keluarga. Nah, jadi apa yang membuat Nak Tis'a ini terlambat ke sekolah? Saat membantu ibu saya dalam usaha jualan, saya harus membantu mempersiapkan barang dagangan dan membantu dalam pengiriman barang di pelanggan. Hal ini menghabiskan waktu yang cukup lama dan membuat saya terlambat ke sekolah. Baik, jadi langkah pertama adalah dengan menemukan cara agar Nak Tis'a ini dapat membantu ibunya dalam usaha jualan tanpa harus menghabiskan waktu yang terlalu lama. Nah, jadi bagaimana menurut Nak Tis'a sendiri? Saya bisa lebih efisien dalam membantu ibu dalam mempersiapkan dagangan, misalnya dengan membuat daftar tugas yang harus dilakukan dan membagi tugas dengan ibu. Nah, itu adalah langkah awal yang sangat baik ya. Nah, selanjutnya Nak Tis'a ini perlu menentukan kapan dan di mana Nak Tis'a akan melakukan tugas tersebut. Saya bisa melakukannya setiap malam setelah pulang sekolah di rumah, Bu. Nah, bagus ya, Nak Tis'a. Selanjutnya Nak Tis'a itu perlu menetapkan standar pencapaian. Nah, seberapa sering atau seberapa banyak Nak Tis'a ingin membantu ibunya dalam usaha jualan tersebut? Saya akan berusaha membantu ibu setidaknya 3 kali seminggu. Sangat baik ya, Nak. Jadi sekarang apakah Nak Tis'a bisa merumuskan tujuan yang ingin Nak Tis'a capai setelah sesi counseling ini? Jadi, Bu, saya ingin dapat membantu ibu dalam usaha jualan tanpa mengorbankan waktu sekolah, serta menjaga ekonomi keluarga dengan melakukan tugas tersebut setiap malam setelah pulang sekolah minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, bagus sekali ya, Nak Tis'a.
Natis-A ini telah berhasil merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah keterlambatan datang ke sekolah dan untuk menjaga ekonomi keluarga Natis-A. Nah, nampaknya waktu pertemuan kita sudah hampir berakhir. Untuk mengoptimalisasi sisa waktu yang tersisa, jadi kita akan melaksanakan beberapa tindakan. Nah, yang pertama, bisakah Natis-A ini mengulang kembali pokok-pokok pembicaraan yang telah kita diskusikan tadi? Baik Bu, langkah awal yang ingin saya lakukan yaitu membantu Ibu dalam usaha jualan tanpa harus menghabiskan waktu terlalu lama, yaitu dengan membuat daftar tugas yang harus dilakukan dan membagi tugas dengan Ibu. Dan saya akan mengerjakan tugas tersebut setiap malam setelah pulang sekolah minimal 3 kali dalam seminggu. Rencananya langkah ini akan saya lakukan dalam minggu ini, Ibu. Sangat bagus ya Natis-A. Natis-A telah mengerti rencana untuk menghadapi situasi sulit yang sedang Natis-A alami. Jadi Ibu ingin bertanya lagi kepada Natis-A, jadi bagaimana perasaan Natis-A saat ini? Saya merasa lega, Ibu, karena saya sudah tahu langkah untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah ya, semangat ya Nak. Semoga dengan rencana yang akan dilakukan dapat mengatasi masalah keterlambatan datang ke sekolah dan tetap menjaga ekonomi keluarga Natis-A. Amin, Ibu. Oh iya, Ibu punya tugas yang dapat Natis-A ini lakukan di rumah, yaitu Natis-A bisa membaca buku yang berjudul Manajemen Waktu yang Efektif oleh Brian Tracy. Nah, buku ini dapat memberikan tips yang praktis tentang cara mengelola waktu Natis-A ini dengan baik. Nah, mungkin dengan membaca buku ini Natis-A bisa belajar banyak ya dengan buku tersebut. Baik Bu, hal itu saya akan lakukan. Baik, jadi berhubung waktu yang kita miliki sudah habis untuk hari ini, jadi kita akan mengakhiri sesi konseling ini. Nah, sesi selanjutnya Ibu akan tunggu kedatangan Natis-A lagi ya di minggu depan dan pada jam yang sama. Baik Bu, kalau begitu saya pamit. Terima kasih. Nah.